Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah, terutama nikmat iman dan Islam tentunya. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ibadah puasa sungguh merupakan ibadah yang sangat utama. Ya, karena itu tak salah ketika ibadah puasa ini diwajibkan atas kita, bahkan atas umat-umat sebelum kita. Karena bagi siapapun hamba Allah yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin betul-betul mencapai hakikat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin betul-betul mewujudkan penghambaan sejatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus bisa menaklukkan nafsunya. Dan dalam ibadah puasa inilah kita dilatih dan dididik untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Bahkan kita dididik untuk selalu mengikuti panduan, larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita puasa, ya, kita makan enggak? Tidak, ya, kita tidak makan, gitu. Malaikat makan enggak? Malaikat enggak, berarti sama ya. Gitu. Kalau kita lagi puasa, kita sama seperti malaikat, sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum, bahkan sama-sama nggak kawin, kan gitu ya. Kenapa malaikat nggak pengen makan, nggak pengen minum, nggak pengen kawin? Karena memang malaikat tidak diberi nafsu. Nah, inilah faktor utama pendidikan bagi kita semua, setiap mukmin dalam ibadah puasa kita. Bagaimana kita dididik agar kita dapat menghidupkan sifat-sifat kemalaikatan di dalam diri kita. Dan itu bisa terwujud ketika seorang manusia berhasil menaklukkan hawa nafsunya. Dan makan, minum, hubungan seks adalah tempat-tempat biasa kita dikuasai hawa nafsu. Ya, makan, minum walaupun mungkin hal sederhana, bahkan hukum dasarnya dalam agama kita mubah, ya, boleh. Hukum dasar makan minum itu mubah, boleh. Tetapi kalau itu menjadi tempat kita tunduk pada hawa nafsu, berarti kita belum berhasil menjadi hamba sejati Allah, masih mengikuti nafsu. Ya, mau makan apa nih? Pengen nafsu kita, ya kan? Kita ikutin. Berarti makan masih mengikuti nafsu. Minum, wah pengen minum apa nih? Yang enak sop buah nih ntar. Nah, gitu bisa. Berarti masih ngikuti nafsu. Gitu. Ya mau nikah, wah pilih sesuai nafsu. Iya kan? Cari calon pasangan menurut nafsu. Berarti masih mengikuti nafsu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
menyampaikan wahyu dalam mimpi seorang walinya, ketika sang wali bertanya, bagaimanakah cara aku, ya, hambamu ini untuk sampai kepadamu ya Allah? Allah memberi jawaban, tinggalkanlah nafsumu dan datanglah kemari. Artinya, ketika seorang hamba berhasil menaklukkan hawa nafsunya, ia tak lagi berbuat menuruti hawa nafsu, maka hilanglah hijab antara dirinya dan Tuhannya. Jadi nafsu itulah sebenarnya yang menghijab, ya, pandangan kita, rasa keimanan kita akan kehadiran Tuhan kita. Padahal Allah lebih dekat dari urat leher kita. Firman Allah dengan tegas kan menyatakan aqrab min hablil warid, lebih dekat dari urat leher setiap kita. Tetapi kok anehnya hati kita seolah-olah seperti tidak merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Berarti masih ada hijab yang menghalangi hati kita. Nah, itulah nafsu. Ya, jadi kita dididik supaya menghidupkan sifat-sifat kemalaikatan yang memang sudah terbebas dari nafsu. Tetapi karena manusia memang diberi nafsu, maka perlu latihan dan pendidikan, dan utamanya adalah dengan ibadah puasa. Nah, ketika seorang mukmin dalam puasanya ia sudah menghayati nilai-nilai ini, maka akan terbentuklah sifat sejati malaikat dalam dirinya. Apa sifat sejati malaikat? Bukan nggak makan, bukan nggak minum, bukan nggak kawin, bukan. Ya, karena ada sahabat Rasulullah yang ingin puasa terus, ditegur oleh Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah SAW yang nggak mau nikah, ditegur oleh Rasulullah. Karena kita tetap manusia, silahkan makan, silahkan minum, silahkan menikah. Gitu. Tetapi apa sifat hakiki malaikat yang ingin diwujudkan dalam diri setiap mukmin yang berpuasa? La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kan sifat sejati malaikat sebagaimana Allah firmankan. La ya'sunallah, mereka tidak berani menentang Allah. Apabila Allah sudah melarang sesuatu, mereka akan menjauhi. Tidak berani melanggar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka tidak berani melanggar larangan, dan apa yang mereka perbuat selalu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sifat ini sudah terwujud dalam diri seorang mukmin atas hasil puasanya, maka saat azan maghrib berkumandang, tibalah saatnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang berpuasa. Apa perintah Allah saat itu? Buka. Bahkan perintah itu hukumnya seluruh ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat, wajib. Bukan perintah sunnah. Perintah wajib. Wajib orang yang berpuasa untuk berbuka di waktu maghrib. Bahkan disunnahkan untuk bersegera. Ya, kalau bukanya wajib, takjilnya sunnah. Takjil di sini maksud saya bersegera, bukan takjil makanan. Ya, takjil itu menyegerakan buka. Ya. Nah, ketika tiba saatnya perintah Allah untuk berbuka, maka apa yang ia baca? Saat makanan, minuman sudah tersajikan di hadapannya, maka ia bacalah doa yang tercantum dalam salah satu riwayat hadis Imam Abu Daud dalam sunannya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kalau dalam teks hadis tidak ada wabika amantu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmulah aku berpuasa. Ia menyatakan pengabdiannya kepada Allah bahwa aku berpuasa seharian ini karena Engkau ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimulah
aku berbuka. Perhatikan kata terakhir. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini dengan menyebut kata aftartu, aku berbuka. Bukan dengan rezekimu aku makan, bukan dengan rezekimu aku minum, tapi dengan rezekimu aku berbuka. Kenapa? Karena ketika sifat sejati malaikat tadi sudah terwujud dalam diri seorang mukmin, ia ingin berbuat semata-mata atas perintah Allah. Karena engkau perintahkan aku berbuka saat ini ya Allah, maka aku pun berbuka. Aku sebenarnya tidak ingin makan, aku sebenarnya tidak ingin minum, tetapi aku berbuka semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalimatnya, dengan rezekimulah aku berbuka, bukan dengan rezekimulah aku makan dan minum. Karena kalau sekedar makan dan minum sudah biasa sehari-hari, dan itu pun hukumnya mubah, boleh, tidak wajib, pahalanya sangat berbeda, jauh sekali perbedaannya. Nah, disinilah berarti jadilah sang mukmin hamba Allah yang lebih kuat daripada malaikat. Malaikat patuh, ia berbuat atas perintah Allah, tidak berani melanggar larangan Allah karena tidak punya nafsu. Sementara ketika seorang manusia, ia berhasil menjadikan dirinya hamba yang patuh, taat, mematuhi segala perintah dan larangan Allah sesuai dengan target puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa artinya menaati segala perintah dan larangan Allah, maka ia telah menjadi hamba Allah yang lebih unggul daripada malaikat sekalipun. Ya, nah inilah di antara hikmah makna ruhiyah, ya, makna batiniyah doa berbuka puasa dibaca sebelum berbuka. Gitu. Karena tadi kan itu merupakan pernyataan pengakuan ikrarnya seorang hamba bahwa ia akan melakukan buka puasa semata-mata karena perintah Allah. Nah, kalau buka puasanya atas perintah Allah, berarti makanannya ngikutin nafsu enggak? Enggak. Minumannya ngikutin nafsu? Enggak. Atas rezeki yang Allah berikan. Apa saja yang memang sudah Allah sediakan. Syukur sekali ketika memang diberi rezeki kurma, ya. Makanan yang paling disunahkan untuk berbuka dan bersahur. Tapi kalau ternyata tidak Allah beri rezeki itu, ya tetap bersyukur karena ala rizkika aftartu, dengan rezekimulah aku berbuka. Ya, jadi ketika doa ini dibaca sebelum berbuka, maka makna penghayatan nilai puasanya lebih dalam. Gitu. Walaupun doa ini boleh juga dibaca setelah berbuka, boleh. Jadi dibaca sebelumnya boleh, dibaca setelahnya boleh. Kalau dibaca setelahnya, itu berarti menurut ilmu tata bahasa Arab atau dikenal nahwu sharaf. Karena kata kerja yang digunakan adalah kata kerja fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu. Jadi kalau diterjemahkan harfiah, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmulah aku telah berpuasa, dan dengan rezekimulah aku telah berbuka. Nah, ini makna menurut kaidah nahwu sharaf. Tapi hati-hati, dalam bahasa Arab fi'il madi tidak hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi, tapi fi'il madi juga digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau sesuatu yang belum terjadi. Dalilnya, salah satu dalilnya, ini yang paling dekat dengan kita dan barusan kita semua sama-sama mendengar, menyaksikan dan mengalami. Apa? Iqamah.
Ketika muadzin mengumandangkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Salatnya udah belum? Belum. Siapa yang ngajarin ini? Lafal iqamat. Rasulullah. Emang Rasulullah nggak ngerti bahasa? Rasulullah salah. Kok pakai fi'il madi gitu? Padahal salatnya belum. Iya kan? Apa? Mungkin Rasulullah salah. Apa kemudian sastrawan-sastrawan, pujangga-pujangga hebat di saat itu yang menjadi sebab turunnya kemujizatan sastrawi Al-Quran? Karena itulah masa puncak kejayaan sastra di bangsa Arab. Ada yang melecehkan, meledek, mengkritik, menyalahkan Rasulullah karena mengajarkan lafal iqamat dengan fi'il madi. Tak ada satupun dari generasi ke generasi sahabat semuanya baca seperti itu. Terus sampai sekarang di masjid kita akan terus berabad-abad, seluruh ulama semuanya nggak ada Pak yang menyalahkan lafal iqamat. Itu salah, harusnya qomatnya belakangan karena fi'ilnya fi'il madi. Tidak ada. Lalu itu ilmunya apa? Itu namanya ilmu balaghah, ilmu sastra Arab di atas nahwu sharaf. Kenapa menggunakan fi'il madi? Fi'il madi kan tadi pada dasarnya menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sesuatu sudah terjadi berarti sudah pasti. Nah, pelaksanaan sholat yang diiqomahkan itu rasanya sudah pasti karena saking dekatnya waktunya. Imamnya aja udah siap ada di mihrab berdiri. Makmum jamaah sudah siap. Jadi seolah-olah arti praktisnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ya. Salat nih sebentar lagi nih, salat sebentar lagi mau dilaksanakan. Ayo cepat siap-siap gitu. Kalau ada orang yang belum siap-siap, ayo cepat datang ke masjid. Gitu. Kalau terjemah harfiahnya qad qamatis shalah itu sungguh salat telah berlangsung, padahal belum. Pakai sungguh lagi, Pak. Qad sungguh sholat telah berlangsung padahal belum. Ya, jadi kenapa? Karena ada kepastian yang bisa difahami karena begitu dekatnya waktunya sudah akan terjadi. Bahkan fi'il madi juga digunakan untuk sesuatu yang masih jauh terjadi tetapi sudah ada kepastian. Apa contohnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Apa jawabnya? Dakhalal jannah. Betul. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah. Jawabnya dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yadkhulu. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, iya sudah masuk surga. Udah masuk surga. Orang mati aja belum, orang yang masih hidup nih yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan akhir kalamnya la ilallah udah mati belum? Belum. Alam kubur aja belum masuk. Berapa lamanya alam kubur? 100 tahun, 1000 tahun, bisa lebih. Setelah alam kubur, Padang mahsyar berapa lamanya? 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti masuk surganya kapan? Wallahu alam hitungannya. Masih sangat jauh. Tetapi kenapa Rasulullah SAW menggunakan fi'il madi? Dakhalal jannah. Karena sudah pasti terjadi apa yang Allah janjikan. Walaupun itu di masa yang akan datang. Itu makna fi'il madi, Pak. Dakhalal jannah. Jadi karena itu ulama-ulama dahulu menerjemahkannya apa? Bukan pakai sudah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagaimana ulama terdahulu menerjemahkan? Ulama kita Indonesia, niscaya ia masuk surga. Apa arti niscaya? Pasti. Dari mana kata pastinya? Di situ nggak ada kata pasti. Dari makna fi'il madi yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ilmu balaghah. Ya, jadi doa buka puasa
Ya, gitu. Boleh dibaca sebelum berbuka, bahkan insya Allah makna ruhiyahnya lebih dalam ketika itu dibaca sebelum berbuka. Tapi andai ternyata kita lupa, tetap masih bisa kita baca setelah berbuka. Jadi itu hikmah, boleh dua-duanya, Pak. Boleh di depan, boleh di belakang. Jadi andai lupa, tetap masih bisa kita baca belakangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lebih kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.